Sebelum lulus sambil kerja, lulus baru langsung masuk rumah sakit tuh. Belum sebulan juga kerja langsung masuk rumah sakit. Banyak orang yang bilang, wah lulusan ITB mah gampang cari kerja, kayak gitu kan. Cita-citaku dari kecil kan jadi arsitek. Setelah beberapa kali meminta, Tuhan kasih jawaban. Jawabannya di sini. Di kitab. Jawabannya di Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Segala sesuatu harus dilepas untuk mengikut Tuhan. Yang paling ku garis bawahi waktu itu ketika aku minta sama Tuhan di ini ayat 28-nya. Dia bilang gini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Terus di ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Tri Wulandari, kau keterima loh di ITB. Oke. Apa kabar, Ulan? Baik. Iya. Nah, aku ya bersyukur sekali bisa berdiskusi kepada Ulan. Boleh nggak Ulan jelaskan siapa si Ulan ini gitu? Oke. Jadi ini kayak biodata gitu ya, Rum? Ya, bisa. Jelaskan aja. Jadi aku mau nanya nih, kita itu formal kah atau nggak usah formal-formal banget kayak gitu? Santai. Oh, santai. Oke. Jadi, santai. halo. Anak muda, nggak usah kayak rektorat murid ya kan, kaku nggak. Siap. Jadi, halo Harumta, halo semua. Perkenalkan namaku Tri Wulandari. Berubarus Beretarigan. Asalnya dari Kabanjahe, lahir dan besarnya sebenarnya di Kabanjahe sampai SMA. Terus puji Tuhannya ikut terlibat dalam kebaktian sekolah minggu juga, melayani Tuhan di guru sekolah minggu di KKR Ketaren bersama Harumta dan 8 teman kami lainnya. Kami ada 10 di angkatan 2015 gitu. Jadi aku sekarang udah nggak di Kabanjahe. Udah kalau terhitung sampai dari sekarang ini udah sekitar 5 tahun ya, udah nggak di Kabanjahe karena kuliah dan sekarang sudah bekerja, puji Tuhannya kayak gitu. Nah, kalau panggilanku sebenarnya di rumah itu Wulan, di gereja juga Wulan. Tapi kalau di sini di sekolah dan sampai ke sini-sini itu panggilannya Ulin. Jadi bebas kalau Arum mau panggil Ulan, mau panggil Ulin, siap, laksanakan. Udah, itu. Asal jangan panggil sayang ya, ada yang marah ya. belum ada. Nanti kita cari. Oke, mana tahu ya penontonnya kan bisa ngelamar ya. Nah, Ulan kerja di Jakarta saat ini ya. Nah, sebelum kerja pasti kuliah. Nah, bisa nggak ceritakan singkat di mana Ulan kuliah dan bagaimana perjuangan Ulan? Oke, boleh. Jadi ceritanya itu, cita-citaku dari kecil kan jadi arsitek. Nggak ada yang lain, cuma satu cita-cita arsitek, atau setelah SMP itu berubah jadi kayak, oh mau jadi dosen lah gitu. Tapi setelah SMA, ya udah tetap aja arsitek. Nah, kan dulu kita tuh ada jalur undangan kan, Rum? Jalur undangan. Tapi sebelumnya itu aku berharap bukan masuk SMA 1 Kabanjahe. Aku berharap masuk di Sopo Surung, SMA 2 Balige. Terus tes lah di SMP kelas 3, berjuang dengan keras, latihan fisik, belajar, dan akhirnya puji Tuhan lolos tahap 1, tahap 2, yang tahap terakhir itu ternyata gagal. Mungkin gagalnya di kesehatan, tes kesehatan sama yang lain lah, kita nggak tahu kan. Di pengumuman hasil akhirnya nggak keterima. Misalkan yang keterima 120, mungkin ya kalau berdasarkan yang kemarin aku ditelepon dari pihak sananya, aku urutan misalkan 122 kayak gitu. Jadi sedikit lagi nggak masuk. Ya udah, jadinya menangis beberapa lama, nangis akhirnya masuk
SMA 1 Kabanjahe. Nah di sekolah di SMA aku jadi malas belajar. Ya udahlah kan nggak keterima dari SMA yang dulu, jadi malas belajar, nggak pernah mendengarkan guru, ngerjakan PR juga di sekolah, bukan PR itu pekerjaan sekolah, bukan pekerjaan rumah. Terus kelas 3 nih puncaknya, aku nggak tahu mau kemana, karena takut. Ketika teman-temanku semua, udah ada yang mau ke UI lah, ada yang mau ke IPB, ada yang mau ke UGM, aku pasrah nggak tahu mau kemana, karena aku orangnya juga nggak masuk 10 besar di kelas, biasa-biasa. Ya enggak lah, teman-temanku ikut olimpiade, aku anak bandel lah gitu istilahnya, bandelnya kelasku gitu. Ya udah, pada akhirnya setelah lama muncullah pemikiran, ya udah aku tetap akan ke arsitektur UGM, tapi bentrok ternyata. Nah ada satu temanku juga yang lebih tinggi nilainya dan lebih pintar, dia memilih arsitektur UGM. Jadi aku mengalah, berdiskusi sama orang tua. Sebenarnya bapak bilang ya udah lawan aja nakku kayak gitu. Ya udah nanti kan terserah mau siapa yang dapat gitu. Tapi aku kembali berpikir ya buat apa aku maksudnya rival sama temanku sendiri. Jadi aku memutuskan untuk ya udahlah aku ngalah, tapi ngalahnya ngambil tempat yang lebih wah kayak gitu. Aku milih ITB gitu. Jadi di jalur undangan pilihan kan orang biasanya 3 kan pilihannya. Pilihan 1, 2, 3. Aku one and only SAPPK ITB kayak gitu. Jadi aku mikirnya ya udah kalau misalkan Tuhan izinkan aku memilih yang satu itu keterima. Kalau enggak ya udah aku mungkin akan tetap di sini. Kemarin aku berharap sama Tuhan cuma kayak gini, Tuhan aku nggak bisa belajar di tempat yang panas. Medan udah pasti panas kan, Jogja panas, apalagi ya Depok UI juga panas kan. Jadi kemana aku ya gitu, ya udah terbersit lah, oke, ITB. Jadi aku memilih ITB itu gitu. Aku berdoa dari 9 Januari dan Tuhan jawab 9 Mei tahun 2015 waktu di mobil Sinabung Jaya. Setelah tes ya udah kan, akhirnya ada satu teman dia di depan di sebelah sopirnya, aku duduk di belakang bersama bibi-bibi yang megang ayam adalah yang jualan kayak itu, terus nama aku disebut, Triwulandari, kau keterima loh di ITB gitu. Handphoneku tuh yang ini ntar ya. Handphoneku ini nggak ada internetnya, aku nggak tahu apa-apa. Jadi aku baru tahu pengumumannya waktu itu sampai di rumah. Sampai di rumah buka laptop, lihat warnanya hijau, keterima. Dan akhirnya setelah dari situ aku langsung lari ke gereja, ke sekolah minggu kita kan. Waktu itu hari Jumat lagi kebersihan kita, ada Kiki, Nelva, Irma, kayak gitu-gitulah. Dan pada akhirnya Tuhan buka jalan ke ITB. Ternyata sampai di ITB pun enggak seperti yang kubayangkan. Maksudnya itu merupakan salah satu berkat Tuhan. Tapi di dalam aku harus berjuang berkali lipat. Karena kan yang kayak aku bilang tadi kan, aku bukan orang yang pintar, bukan menang, nggak pernah ikut olimpiade gitu. Jadi di dalam aku terseok-seok lah istilahnya. Kalau dosen ngejelasin A, nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Jadi aku merasa minder juga sama teman-temanku gitu. Aduh gimana ya, semua orang di sini pintar. Aku nggak ada apa-apanya gini. Tiap hari aku nangis. Setelah bapak kan yang ngantar aku bapak kan, setelah bapak pulang sekitar 2 minggu itu setiap hari aku nangis, Tuhan aku nggak kuat di sini kayak gitu. Udah mana kan kita baru pertama kali benar-benar lepas dari orang tua, hidupnya pun langsung nggak di Sumatera Utara, langsung ke Jawa gitu dengan budaya yang beragam, orang-orang yang beda-beda kayak gitulah. 2 minggu terus-terusan aku nangis. 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 semester itu aku bisa dibilang cuma punya teman-teman yang benar-benar teman-teman dari Tanah Karo aja, nggak punya teman lain, nggak punya teman di jurusanku kayak gitu. Mainnya sama teman yang setanah Karo aja kayak gitu. Dan pada akhirnya 1 semester dilalui, ternyata nggak ada ngulang gitu. Itu baiknya Tuhan. Padahal nilaiku udah tipis sekali mau ngulang, tapi nggak jadi ngulang karena baiknya Tuhan. Udah semester 2, di situ makin capek kan, makin banyak yang dipelajari dan aku ngulang 1 mata kuliah kimia. Dulu SMA aku suka kimia karena ada guruku bagus kan. Ya, tau lah kan, Pak Ate. Pak Ate itu mantap. Tapi setelah kuliah semua blank. Maksudnya kayak apalah ini nggak jelas kayak gitu. Nah, aku ngulang 1 mata kuliah itu
Dan kelas ngulangnya itu sore, dari jam 6 sampai jam 8 malam. Ketika semua orang pulang, kita harus kelas malam. Itu demi ngulang mata kuliah itu. Di situ aku juga nangis. Kayak, tahu nggak nilaiku berapa kurangnya lulus? 0,3. Cuman itu kurangnya. Nggak bisa ditawar-tawar, harus ngulang. Ya udah aku ngulang 1 semester itu, menjalani itu. Di situ aku sadar bahwa ya nggak bisa aku kuliah tanpa Tuhan gitu. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku dikasih ngulang juga karena aku sombong. Kan semester 1 aku bisa nih lulus kan semua mata kuliah. Wah, udah mulai sombong nih aku. Oh, bisa ya aku bertahan di ITB. Semester 2 langsung dikasih tahu Tuhan ngulang mata kuliah kimia kayak gitu. Jadi setelah itu masuklah ke penjurusan karena di kampus kami di ITB itu ada namanya TPB, tahap persiapan bersama. Jadi selama 2 semester kita itu belajarnya seperti kayak SMA tingkat lanjutannya gitu, masih belajar mata kalkulus, fisika, kimia, kayak gitu kan, bahasa Inggris, olahraga dan sebagainya. Nah, nanti di semester 3 kita dijuruskan ke jurusan kita. Waktu itu aku kan mau jadi arsitek kan tuh. Cita-cita cuma satu, arsitek, nggak mau berubah. Tapi setelah beberapa kali meminta, Tuhan kasih jawaban. Jawabannya di sini. Di kitab. Boleh kan aku buka Alkitab? Bisa lah, bisa. Jawabannya di Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Nanti kalau teman-teman mau baca boleh di Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Nah, di situ tulisannya segala sesuatu harus dilepas untuk mengikut Tuhan. Yang paling ku garis bawahi waktu itu ketika aku minta sama Tuhan di ini ayat 28-nya. Dia bilang gini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Terus di ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi dari ayat ini yang kutangkap bahwa ya ternyata aku masuk jurusan ini kan di situ dibilang membuat anggaran, direncanakan dulu sebelum berperang bertindak. Baru aku mikir oh ternyata aku seorang planner gitu. Plan kan rencana, ya udah berarti ya Tuhan mau aku masuk ke planologi bukan ke arsitektur kayak gitu. Awalnya aku sedih sekali karena itu cita-cita aku dari kecil. Setiap aku lihat bangunan gereja, kalau aku pergi jalan-jalan ke museum, bisa aku sentuh-sentuh kuraba-raba bangunannya. Karena aku suka bangunan-bangunan gitu. Tapi waktu itu ya memang itu rencana Tuhan ketika aku minta sama Tuhan. Tuhan, aku sebenarnya masuk mana gitu. Ya udah Tuhan kasih dari Lukas itu tadi bilang ya duduk merencanakan dahulu. Kalau planner kan ya plan bahasa Inggrisnya ya merencana ya itu sepemahamanku aja ya, aku juga bukan orang yang bisa menafsirkan atau apapun kayak gitu. Jadi memilihlah untuk masuk ke plano. Ya di plano juga gimana ya, maksudnya nggak gampang gitu, karena belajarnya juga belajar mulai dari awal lagi. Aku juga nggak ngerti apa yang ku pelajari, nggak tahu apa yang ku suka dari jurusanku, sampai benar-benar baru kerasa itu ya gimana lah ya. Pokoknya ribet lah, banyak sekali hal-hal yang ku alami ketika aku di jurusan Rum. Mulai dari aku sakit, masuk rumah sakit, berapa kali opnam, menghabiskan uang hanya untuk biaya rumah sakit, biaya beli obat kayak gitu. Terus kalau di kampus kan banyak tugas harus begadang. Dulu yang SMA kerjaannya tidur, ternyata di jurusan harus terus begadang ngerjakan tugas gitu. Dan puji Tuhannya semua mata kuliah yang kubawa selama aku di jurusan gak ada satupun yang mengulang. Tuhan baik sekali, pertolongan Tuhan luar biasa gitu. Padahal aku orang yang biasa-biasa di kampus. IPK aku juga tidak cum laude ya. Gak cum laude teman-teman. Jadi aku ya anak-anak yang biasa sederhana. Ya gitulah si Ulan gitu loh. Tetap Ulan yang dulu. Aku selalu megang kayak gitu. Aku dari tanah Karo kok. Maksudnya ya tetap menjaga ya sebagai orang Karo, walaupun dimanapun aku berada tetap adalah Karonya kayak gitu. Jadi aku ya kayak aku apa adanya gitu. Itulah
ceritanya. Yang paling menyakitkan itu ketika tugas akhir. Tugas akhir kan kita tahu kan situ stres-stresnya teman-teman kita yang lebih cepat daripada kita. Terus kita masih stuck sama tugas akhir kita, nggak jelas gimana, belum gimana urusan kita sama dosen pembimbing kita, nyari topiknya kayak apa, penelitiannya dan lain sebagainya. Aku ngulang topikku yang awalnya tentang komunitas gitu, terus berubah dan tugas akhirku adalah tentang sinabung. Karena aku dari Sinabung, jadi aku juga ngambil tugas tentang gunung kita tercinta, Gunung Sinabung gitu. Banyak kendalanya awalnya, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih buka jalan yang terbaik. Jadinya di malam-malam aku nangis itu, di malam-malam begadang, Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Akhirnya aku bisa lulus tepat waktu, kayak gitu. Masuknya di Agustus tahun 2015, aku lulus Juli 2019, sudah di wisuda, kayak gitu. Banyak sekali ceritanya. Setelah lulus pun aku masuk rumah sakit lagi, 1 minggu di opname. Karena aku insomnia berbulan-bulan, kayak gitu dia. Ya gitulah cerita-cerita kuliahnya. Nggak gampang. Ya kalau diceritakan nggak akan habis. Maksudnya lama kali nanti ini nggak selesai-selesai. Ya gitu aja, Rum. Nah, kan Ulan lulus nih dari ITB. Nah, banyak perjalanan yang memang ya dari mata kuliah, terus sakit. Nah, setelah itu lulus, apa yang Ulan minta sama Tuhan ketika lulus? Waktu aku lulus, aku takut karena banyak orang yang bilang, wah lulusan ITB mah gampang cari kerja, kayak gitu kan. Apalah itu kerjaan chill kayak gitu. Tapi ternyata enggak. Kalau kita benar-benar sudah keluar masuk ke dunia pekerjaan itu, bukan itu yang menentukan, bukan IPK yang menentukan kita akan diterima atau enggak. Tapi gimana sebenarnya kita kayak gitu. Setelah lulus, aku nggak tahu mau gimana. Tapi sebenarnya aku udah ada kerjaan sih. Jadi sebelum aku lulus juga udah kerja. Kerjanya di tempat dosen pembimbingku, aku membantu beberapa proyeknya kayak gitu. Tapi setelah lulus, sebelum lulus sambil kerja, lulus baru langsung masuk rumah sakit tuh. Belum sebulan juga kerja langsung masuk rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, nah aku jadi nggak fokus karena sakitku parah kayak gitu dan aku insomnia hampir setahun. Ya gimana lah ya, bayangkan insomnia nggak tidur sama sekali, jadi kayak kalong gitu, terus udah kayak zombie, pagi-pagi udah lingkar mata hitam, pokoknya nggak semangat ngapa-ngapain. Dan pada akhirnya dari pihak tempatku kerja yang kemarin memutuskan untuk aku istirahat dulu. Ya udah aku istirahat, pulang ke Kabanjahe sebentar sekitar 1 bulan dan pada akhirnya balik lagi ke Bandung. Nah di situ aku bilang sama Tuhan, Tuhan sebenarnya aku mau kerja di bidang apa, apakah kerja di bidang jurusanku atau beralih ke jurusan lain gitu. Lama sekali aku meminta, nggak kutemukan jawabannya. Tiap hari aku nangis, Rum. Kayak bilang, aduh teman-temanku yang belakangan lulusnya dibanding aku, udah kerja sekarang. Udah nggak punya, maksudnya tidak ditanggung orang tua mereka lagi gitu. Sementara aku yang lulusnya Juli, sekarang udah gini, nggak ada ngapa-ngapain, masih bergantung sama orang tua, kayak gitu. Tapi kemarin aku deal-dealan sama bapak sama mama kan. Kalau aku nekat kembali ke Bandung, stop, uang jajan nggak akan ada lagi, cuman uang kosan yang akan ditanggung. Ya udah, aku senekat itu gitu. Dengan bermodalkan uang tabungan sisa-sisa kuliah, untung sekali masih ada. Jadi aku nekat ke Bandung, ya udah biaya makan, biaya keperluan bulanan, ya dari uang sendiri kayak gitu. Terus aku nyambi-nyambi bantu-bantu survei temanku. Survei ini, ngitungin mobil, ngitungin motor yang lewat gitu dari pagi. Terus nanti sore lagi hujan-hujanan pakai payung gitu, basah. Di situ aku nangis, Rum, asli. Kayak ngerasa, aduh, bagenda kel serana muat sene nake kayak gitu. Sesusah itu ternyata nyari uang, nggak gampang gitu. Kalau dulu kan kita kuliah masih, mak gak ada lagi uangku gitu, masih bisa kita bilang gitu. Kalau ini setelah lulus nggak mungkin kayak gitu. Jadi ya ya gitulah, aku tahankan sampai bulan Desember, aku sampai Januari awal sambil nyari-nyari kerja. Sekitar 20 pekerjaan udah ada aku lamar, Rum. Banyak sekali.
mulai dari yang nggak dibayangkan gitu. Kulamar aja, maksudnya di luar jurusanku juga tetap kulamar. Bodoh amat lah mau keterima atau enggak kayak gitu. Yang penting tes. Awalnya aku ideal, oh aku harus di jurusan plano nih kerjaanku. Tapi karena nggak dapat nih, ya udah tes aja yang lain. Huawei ku tes, Astra ku tes, semuanya. Paragon, apa yang ada, semua daftar. Dan selalu gagalnya di tahap-tahap terakhir. Psikologinya misalkan lulus tahap wawancara sama akhirnya ya gagal kayak gitu berulang kali, dan situ aku juga nangis, apa ya, kenapa Tuhan gitu lama sekali aku menunggu gitu. Tapi ya udah tetap berharap aja, dan pada akhirnya aku tes 2 terakhir nih, satu tes di mandiri, satu lagi tes di tempat kerjaanku yang sekarang. Waktu tes mandiri lolos nih yang video-video gitu kan, memperkenalkan diri. Lolos, lanjut ke tahap berikutnya, keluarlah pengumuman tes pekerjaanku yang sekarang. Ya udah, jadi setelah aku berpikir, jiwaku bukan jiwa ke bank gitu loh, bukan hatiku untuk bekerja di situ. Jadi aku tetap ke pekerjaanku yang sekarang. Di pekerjaanku yang sekarang, puji Tuhannya dari sekian banyak orang yang daftar, terus lolos administrasi, terus di tes dan wawancara, Tuhan buka jalan buatku. Ini lucu sekali, lucu kali. Jadi berkas yang ku upload salah. Aku belum punya NPWP, tapi bisa daftar. Ketika teman-temanku nggak bikin NPWP, nggak bisa daftar. Aku NPWP-nya ku tulis 0, loh, maksudnya bisa masuk ke web itu gitu loh. Diterima si webnya, bisa aku bikin biodata aku gitu. Teman-temanku harus bikin NPWP dulu. Jadi lucu kan gitu. Ya udah, setelah aku daftar baru aku ngurus NPWP karena deadline-nya udah keburu-buru kan gitu. Dan pada akhirnya masih bisa aku unggah berkas yang salah tadi jadi yang baru kayak itu. Kayak itu lucu kali lah. Kayak sesuatu yang menurutku, kok bisa ya gitu, temanku aja yang dari awal aja enggak gitu, aku yang ngasal-ngasal udah nggak semangat lagi nyari kerja, bikin masukan NPWP 0 aja pun lolos akhirnya kayak gitu. Jadi ya mungkin inilah jalan Tuhan. Kayak gitu. Sekarang aku kerja di pemerintahan ya, bidang tata ruang sesuai dengan jurusanku planologi gitu, Rum. Dari kuliah, dari SMA, kuliah dan kerja. Nah, saya percaya Ulan sudah merasakan kebaikan Tuhan di setiap momen hidup Ulannya. Nah, dari saingan, dari 20 daftar pekerjaan ditolak, bahkan satu yang tidak disangka-sangka masuk dengan ya yang tidak diduga ya, teman-temannya nggak masuk, ditulis saya angka 0 masuk ya kan. Nah, berarti Ulan meyakinkan bahwa itu karya Tuhan, bukan karya Ulan ya kan. Nah, jadi setelah ini, setelah semua yang telah dikasih Tuhan, apa yang Ulan ingin lakukan untuk Tuhan? Kalau ditanya kayak gitu aku mau nangis. Nggak kebayang ya berapa baiknya Tuhan sama aku secara pribadi dari kecil sampai sekarang. Dikasih Tuhan kayak gini, semua-muanya di luar nalarku kayak gitu. Apa yang ku minta bahkan dikasih Tuhan lebih dari yang ku minta gitu. Sempat kepikiran, Tuhan sebenarnya aku mau apa, kamu mau apakan aku gitu. Karena sampai sekarang aku masih bertanya, Rum, benarkah Tuhan tempatkan aku di tempat kerjaanku ini untuk satu tujuan Tuhan gitu, atau akan ada pekerjaan yang lain yang akan bisa di situ aku boleh ya mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sampai sekarang aku belum menemukan sebenarnya apa tujuanku bekerja di sini gitu. Belum secara spesifik, oh aku harus mengerjakan ini ternyata di sini gitu. Kalau sekarang aku masih cuma bisa ngasih pelayanan sama Tuhan yang lewat dari KKR aja. Kalau dulu kan kita di KKR Ketaran di Bandung, aku juga masuk jadi guru KKR-nya. Jadi aku masih bantu-bantu melayani kalau yang via Zoom. Karena kan nggak bisa lagi sekarang karena kondisi kita kayak gini. Nah, sedihnya itu ketika aku datang ke sini, Jakarta Selatan, pas mau waktu mau daftar ke gereja, mau ikut Permata, mau ikut KKR juga, udah langsung corona. Udah
Enggak, jadi belum ada kesempatan untuk bisa gabung ke sana gitu. Aku maunya kalau misalkan nanti bisa Desember dan ataupun tahun depan bisa ikut terlibat lah di kegiatan pelayanan di gereja sekalipun misalkan nanti masih lewat Zoom. Kalau ditanya secara spesifik apa yang sebenarnya mau dilakukan untuk Tuhan, sebenarnya yang paling utama adalah memberikan hatiku 100% sepenuhnya untuk Tuhan Yesus gitu. Karena kadang aku masih setengah-setengah Rum. Masih ya kayak gitulah. Kalau gimana ya bilangnya? Kayak Tuhan aku berserah sama kamu loh Tuhan gitu. Tapi masih aja ada ketakutan gitu. Masih suka aku khawatir gitu. Masih memikirkan hal negatif. Ya gitu-gitulah. Jadi sebenarnya yang paling ingin itu gimana sebenarnya punya hubungan yang sangat melekat sama Tuhan Yesus. Kayak mau makan aja kita ingat Tuhan. Mau milih makanan kita ingat dia. Mau nyebrang jalan kita tanya dia dulu kayak gitu. Kayak itu sesuatu yang sangat wow kayak gitu. Luar biasa lah gitu. Itu Rum. Ya, harapan kita memang ya seintim itu ya sama Tuhan ya. Tetapi memang kadang kita manusia yang memang jauh di atas kata sempurna. Keterbatasan kita sebagai manusia memang ya selalu membuat kita seakan jauh sama Tuhan. Padahal kita bisa seintim itu dengan Tuhan. Ketika yang bilang Ulan tadi, mau nyebrang jalan, ingat Tuhan. Kayak lagu ya, kalau mau makan, ingat kamu ya. Saya belajar dari Ulan, dari aku mengenal Ulan, yaitu semangat juangnya itu luar biasa. Dari saya ingat koordinator anak kecil di KKR, dan saya jadi anggota, ketegasan itu ada di Ulan gitu. Nah, ketika Ulan itu hilang senyumnya, semua itu akan ketakutan. Itu saya masih ingat. Apalagi kalau udah mukanya seram, ya semua. Padahal mungkin hatinya baik ya, tapi ketika Ulan udah diem, wah semua kayak gunung meletus, gunung Sinabung meletus, dan semua was-was. Apa yang terjadi sama Ulan? Apa yang terjadi? Semua bertanya-tanya ketika Ulan diam. Nah, jadi dan pelayanan Ulan juga saya sudah melihat, saya saksikan berapa dalam perjalanan Ulan menjadi guru sekolah minggu totalitas gitu ya. Mungkin itu karena ya dilatar belakangi karena Ulan sudah merasakan berkat Tuhan di setiap kehidupan Ulannya. Nah, boleh nggak Ulan kasih nasihat kepada orang-orang yang mau ya berjuang untuk mimpinya, terus berjuang untuk melayani Tuhan, dan yang terakhir adalah harapan itu masih ada untuk mereka gitu. Makasih ya Rum sudah mengingatkan gimana aku dahulu kala. Seseram itu ternyata aku ya. Kalau sekarang udah berubah. Banyak senyum kan, ketawa-ketawa. Jadi kalau mau kasih tahu sama semua yang mendengar YouTube-nya Harum, ya semoga YouTube ini boleh memberkati siapapun yang menonton ya. Dari pengalaman perjalanan kehidupanku untuk mengenal Tuhan itu, kalau sekarang aku boleh bilang aku mengenal dia bukan karena berdasarkan maksudnya bukan berdasarkan agamaku sejak lahir gitu. Ingat ya teman-teman semua, agama itu diciptakan manusia, bukan Tuhan yang menciptakan agama. Jadi manusia yang mengkotak-kotakkan kita, jadinya ada agama ini, dan itu gitu. Jadi apapun agama kita, yang harus kita ketahui yaitu cuma satu jalan sampai kepada Bapa di surga, yaitu melalui siapa? Melalui Kristus gitu. Jadi caranya ya gimana kita, kan tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya kan untuk menikmati hubungan dengan Dia, untuk melakukan kehendaknya, dan untuk memberitakan bahwa memberitakan ke semua orang kayak gitu, bahwa Tuhan kita itu eksis gitu loh. Dialah juru selamat gitu. Memuliakan namanya gitu. Jadi gimana kita supaya bisa tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ya kita butuh hubungan yang intim itu sama Dia. Gimana caranya supaya
bisa memperoleh itu sampai kepada Bapa di sorga, karena kita tahu kan kita manusia berdosa. Ya pertama kita harus bertobat dulu, akui semua kesalahan kita. Kalau ngomong sama Tuhan itu ya teman-teman semua, enggak yang kayak kita sama pejabat gitu, nggak perlu malu. Bahkan aku kalau berdoa sama Tuhan, aku kayak berdoa, kayak ngobrol sama temen deket banget gitu. Aku bilangnya, ih kamu tahu Bapak, kayak gitu aku. Nggak yang kayak gimana gitu, nggak formal gitu. Kalau aku bilang aku capek, Tuhan, Bapak kamu tahu ya capek kali aku hari ini, stres kali aku, kayak gitu aku ngomongnya. Segitunya, seenak kita aja gitu ngomong sama dia. Sampaikan semua isi hati kita, kesalahan-kesalahan kita, kesalahan masa lalu, kesalahan kita sekarang. Dan semua kesalahan kita kan sudah ditanggungnya di kayu salib kayak gitu. Jadi ya nggak usah takut dan malu. Datang aja sama Tuhan, buka hati kita, dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika itu sudah ada, hubungan itu kan kembali. Yang dulunya awalnya terpisah waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setelah Kristus mati di kayu salib, dan ketika kita menerima dia, ya udah hubungan kita kembali dengan Bapa di sorga, kayak gitu. Ya harapanku semua yang ada di sini, kalau punya masalah, punya mimpi, punya cita-cita yang kayaknya mustahil kali kejadian gitu loh. Udah ada contohnya aku gitu. Yang biasa-biasa, dari Gunung Sinabung, dari Kabanjahe nggak ada apa-apanya. Anak kampung lah kita bilang gitu. Tapi ketika berserah sama Tuhan Yesus, semuanya pasti nggak ada yang mustahil gitu. Tuhan tahu kok apa yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Tetap berharap aja sama Tuhan. Sekalipun kondisi kita lagi down, kita mungkin yang sekarang nih, khususnya buat anak kuliah yang masih stuck di kuliahnya, belum selesai tugas akhirnya atau skripsinya, susah ngubungin dosen pembimbing, atau terkendala biaya kuliah, atau yang udah lulus tapi belum dapat kerja sampai sekarang, cuma satu, ya udah bersandar sama Tuhan Yesus gitu, kasih tahu semua yang ada di hati kita. Tapi catat ya, satu hal, kita tidak bisa mendikte Tuhan. Aku pernah mengalami ini ketika aku mendikte Tuhan dan Tuhan kasih tahu. Sakit sekali memang, tapi di situ rasanya aku belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan dikte Tuhan. Tuhan, aku mau ini. Ini. Boleh kita bilang gitu, tapi ingat, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Biar Tuhan yang mengatur, yang menyetir jalan hidup kita. Jangan setir jalan kita sendiri kayak gitu. Kayak sekarang pun kayak gini ya, banyak suka dukanya bekerja kan, tapi tetap berserah sama Tuhan aja gitu. Tenang teman-teman, nggak usah khawatir. Toh Tuhan bilang kan di firman-Nya, masa depan itu sungguh ada gitu. Dan berbahagialah orang yang berharap sama Tuhan. Turun. Jujur aku yang terberkati sungguh luar biasa, Lan. Luar biasa ya. Aku pribadi ya luar biasa lah ya kan. Apalagi aku di posisi yang belum lulus ya kan, masih bergumul akan kelulusan. Nah sedangkan orang mungkin udah lulus bergumul akan mencari pekerjaan. Nah tetapi ketika aku mendengar kali ini ya, masih ada hari esok yang penuh harapan. Nah itu yang aku dapat ya, ketika kita berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Nah, aku percaya yang seperti Ulan juga bilang ya, Tuhan tidak akan membuat anaknya jatuh terpuruk, tetapi Tuhan akan angkat sesuai rencana yang indah yang sudah dirancangnya ya. Karena kan nggak mungkin rancangan kecelakaan yang Tuhan berikan, tetapi rancangan yang damai sejahtera Tuhan sudah firmankan itu. Nah ya, semoga apa yang hari ini kita ceritakan, Lan, apa yang kita diskusikan hari ini, Lan, bisa membuat orang banyak di luar sana yang kehilangan arah bisa kembali ke jalan yang benar ya, yang kehilangan harapan ya, melihat cara Tuhan di Ulan bisa, aku mau seperti Ulan yang diberkati Tuhan ya. Mudah-mudahan siapa yang mendengar video kita hari ini ya, banyak yang terberkati, siapapun itu, apapun agamanya, apapun yang apa, ketika dia lakukan yang kita bilang si Ulan tadi, tidak ada agama yang itu hanya itu dibuat manusia, tapi ya Tuhan hanya satu ya. Dan
Tuhan tidak memandang baik agama apapun ya. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, terkhusus Tuhan Yesus, mungkin semua akan indah pada waktunya. Mungkin ada lagi tambahan Ulan mau yang diceritakan? Apa ya? Ya, tetap semangat aja dimanapun kita berada. Karena setiap kita punya beban masing-masing kan, dan bebannya beda-beda gitu. Jadi nggak bisa disamakan, nggak bisa apple to apple masalahku dengan masalah Arum kayak gitu. Nggak bisa apple to apple masalah si X dengan Y, nggak bisa. Jadi apapun yang kita dapat itu merupakan hal yang Tuhan kasih supaya membentuk kita jadi pribadi yang lebih dewasa kayak gitu. Lah, itu aja Rum. Oke. Terima kasih ya Ulan udah mau berbagi, bersaksi. Ya saya sendiri sebenarnya belum layak sih mewawancarai seorang wanita hebat ini ya. Tetapi saya juga merasa malu, minder yang seperti Ulan bilang kan aku bukan apa-apa, tetapi aku bisa bersyukur bisa ya mengajak Ulan untuk bersaksi di YouTube saya. Semoga banyak yang terberkati dan Ulan juga mau bersaksi. Dah luar biasa lah. Terima kasih dan Ulan juga semangat untuk kerjanya. Jangan sombong ya kan kalau udah sukses. Kalau nanti ada undangan pernikahan, undang saya, undang guru sekolah minggu ya kan. Aduh. Kami akan siap datang kalau jauh. Ini yang jadi pergumulan ini sekarang, Rum. Masih menggumulkan siapa dia ya, nggak kelihatan sampai sekarang. Jadi kan kalau jodoh itulah gampang, ya kan. Rizky, salah. Apa ini? Tolong dikat. Ya, siap. Salah sebut deh. Ya olehnya sebelumnya aku wawancarai juga dia. Maafkan kami berdua ya. Ya, RT. Ya, untuk Ulan juga semangat, jangan sakit-sakit lagi, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Tuhan Yesus memberkati Ulan dan keluarganya, dan selamat juga untuk kakaknya, udah married Kak Jelo ya, udah punya anak bahkan ya. Belum, bentar lagi. Luar biasa, alumni UPR. Ya, Univ mungkin Arum. Iyalah, bangga dikit ya kan. Nggak kalah sama ITB kok. Jiwanya. Oke, Ulan. Keren semua. Ulan juga tetap semangat jalan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman. Ya, semoga terberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, Lan. Dadah. Oh iya, aku mau nitip salam ya. Salam buat orang-orang yang sudah sangat memberkati kehidupanku dulu sejak di SMA dalam pelayanan. Yang pertama itu terima kasih buat Harumta sendiri. Terus yang kedua ada Nelva, ada Irma, Feren, Feby, ada Rizky Manta, ada Pascal, ada Haga, ada Rajana. Gitu. Semangat semua teman-teman dimanapun berada. Tuhan berkati. Di Ulan. Luar biasa ya. Oke, akan kami sampaikan ke seluruh dunia bahwa ada persahabatan 10 orang yang dipertemukan oleh Tuhan untuk satu tujuan, memuliakan anak-anak, memuliakan Tuhan dari anak-anak sekolah minggu. Oke, Lan, dadah. Oke.